Separatis ditembak di tempat ya. Anda masih di sidang, saya ditembak langsung di tempat. Kalau Anda tuduh begitu, hah? Kok kan bisa tembak balik? Saya tidak ada senjata. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian yang di rumah sedang baik-baik saja dengan mungkin segala aktivitas kalian. Seperti biasa, saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Mungkin ada hikmahnya setelah dari video ini. Mari kita lihat keseruan apa saja yang dilakukan netizen di luar sana. Dan kita mulai, let's go. Kelurahan Alabasta, teman-teman, udah dikuasain dari nakama, teman-teman. Ada Monkey D. Luffy di sana, udah nggak ada yang bisa mengganggu, teman-teman. Ini kelurahan Alabasta. Ada lagi orang-orang kayak gitu ya. Coba yang kalian sekarang kan lagi musim nih pasang bendera kan Agustusan ya. Silakan di bawahnya ataupun di sampingnya pasang teman-teman bendera nakama, teman-teman. Next. Kalau Abdul yang kita nggak tahu apa aja, Ahmad? KDRT. Oke. Dia KDRT. Terus kemudian KDRT ini karena berawal dari dia poligami. Oh. Poligami, istrinya tidak terima, dia KDRT. Oh. Ada chat sama istrinya. Ini kok Aku ada Komnas chat. Perempuan mereka nonton nanti apa? Ya, saya- Najwa siap nonton ini nanti. Dia yang mengadu ke bapak. Yang lo korupsi uang ACT. Uang ACT. Astagfirullahaladzim. Kemarin. Kemarin. Wih, ada isinya. Memang ada. Punya Memang punya ada. ladang ganja juga katanya. Yang ditangkap di Aceh itu karena kepemilikan ladang. Mamat, saya fitnah kau itu cuma sebatas miras-miras ya. Anda fitnah saya separatis. Miras itu pidana ringan. Kok ladang ganja itu hukuman mati loh saya. Separatis itu ditembak di tempat. Separatis ditembak di tempat ya. Anda masih di sidang, saya ditembak langsung di tempat. Kalau Anda tuduh begitu, hah? Kok kan bisa tembak balik? Saya tidak ada senjata. Tidak ada senjata. Tidak ada. Kalau Abdul yang kita Oke, teman-teman, ini Abdur dan Mamat emang kayaknya dia sahabat tapi udah kelas tinggi, artinya ya udah hal yang kayak gitu itu bukan menjadi sebuah ketersinggungan. Ya emang karena mungkin karena sahabat sudah melekat ya dalam diri mereka. Jadi ya udah biasa aja. Saling counter kayak gitu. Lucu sih mereka. Next. Sebenarnya ada satu yang janggal. Kita lagi dibego-begoin sama rokok atau kita bego karena rokok? Sadar nggak sih kita pada saat kita membeli satu bungkus rokok dan kita merasa itu kemahalan, kita tetap bisa membeli rokok dengan versi yang kecil. Pada saat kita membeli rokok dengan versi yang kecil dan kita tetap merasa itu kemahalan, kita jalan ke warung pinggir jalan dan membeli rokok dengan cara setengah bungkus. Ketika kita sudah membeli rokok dengan cara setengah bungkus dan kita tetap merasa itu kemahalan, kita tetap bisa merokok dengan cara membeli rokok dengan batangan. Artinya banyak banget jalan menuju Roma untuk kita tetap bisa merokok. Itulah kenapa pada tahun 2005, Philip Morris, salah satu holding besar yang menaungi beberapa brand-brand rokok dunia seperti Marlboro, L&M, Red and White, dan masih banyak lagi yang lainnya, memutuskan untuk membeli Sampurna senilai 40 triliun dengan kurs saat itu. Yang katanya ada rumors bahwa pembelian tersebut dilakukan secara cash. Dan gue nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi dengan kepemilikan 92,50%, itu menyatakan Philip Morris memegang kendali penuh terhadap kepemilikan Sampurna. Saat itu banyak banget masyarakat di Indonesia, pelaku bisnis, bahkan pengamat ekonomi yang cukup kaget dengan keputusan putra Sampurna, sang pemilik generasi ketiga dari Sampurna. Bagaimana cara seorang putra Sampurna untuk meyakinkan keluarga besar Sampurna untuk menjual Sampurna yang sudah berdiri sejak 1913. Padahal di saat itu Sampurna sedang mencetak kinerja yang sangat baik, di mana di saat itu Oke teman-teman, ketika kalian melihat video ini mungkin akan terus menyimak karena ya itulah teman-teman kekuatan dari storytelling ketika kalian bisa membungkusnya dengan baik. Padahal dia di awal tadi hanya menceritakan tentang rokok, gimana cara kita mendapatkan rokok, bagaimana mungkin larinya ke gimana si orang
udah edik dengan rokok, dari yang mungkin kemahalan satu bungkus, kemudian dia bisa turun grade lagi ke yang pak yang lebih kecil, bahkan bisa sampai ke batangan. Jadi artinya dari hal kecil seperti itu dia bongkar sampai ke perusahaannya, teman-teman. Artinya kita simak satu persatu, itu kekuatan dari storytelling ketika kita bisa menyusunnya dengan baik menjadi konten yang bisa dinikmatin orang. Oke, next. Abang sudah berapa lama jadi tukang? Semenjak Covid ya Mas, nyari kerjaan susah waktu itu, ya udah saya jalani aja. Masih muda gini, abang jadi tukang nggak malu? Ya enggak lah Mas, selama masih halal menurut saya buat anak istri ya udah nggak apa-apa. Udah dulu ya Mas ya, saya mau lanjut kerja dulu nih. Itu malu! Lah, siapa yang malu? Lah. Abang sudah berapa? Irfan Gofur aja. Katanya nggak malu menjadi tukang, maksudnya gitu, bukan kerjaannya itu malu. Ya tukang itu pasti identik dengan malu, memalu seperti itu. Nah itu malu katanya. Oke, next. Nah yang seperti ini teman-teman, yang kita butuhkan asupan dari hari ke hari itu emang yang seperti ini. Seolah mendapatkan energi tambahan ketika kita sudah mengasup konten-konten seperti ini. Oke, next. Tadi foto udah foto. Pose maksimal ketika cowok difoto, kalau nggak tangannya begini ya jempol. Dah itu maksimal. Nggak ada pose-pose lain ya. Emang seperti itu teman-teman pria. Jadi para wanita ya jangan terlalu banyak mengeluh dengan ekspresi kita, karena kita ya pakai yang simpel, jempol dan jari dua. Oke, next. Ya teman-teman, seperti ini tuh. Jadi rawing ya. Oke. Ternyata di sini masih banyak teman-teman. Di lubang-lubang seperti ini. Awas non. Tukangin. Wow. Anjing. Tai. Goblok anjir. Tai lewat. Awas katanya. Hati-hati buat kalian yang sering main di kali ya, kayak gitu teman-teman. Kalau bukan aligator ketemunya ya pasti itu. Kon lek dodolan nemen kon asli ya. Baterai tanem rungokno iki. Awakmu lek dodol sing kena timbang tak mes utek mucak subur. Iki yo arek jane oleh hadiah dino iki. Gak oleh gara-gara kon. Isi gano ilo iki. Tulisannya RC helikopter regane 250.000. Isi gano. Wis tak badhe iki isi serbet iki asli ya. Mau arek sampai nangis rek, arek cewili. Tak golekno jajan sampean. Kok untung wong tuwake penak. Kon yo, sungkan nemen kon nek ngarepe wong yon. Iku mang kok untung ora dituku, lek dituku sudah dituku dilukup aku ambek wonge. Timbang aku dilukup ya kono ae kok sing tak lukup gawe godhong kelor cek goblokmu ilang. Bisa aken kon ketok arek iki cilikane dilairno mencelat sampai pemandian air panas iki lho. Soale posisinya jengking dadi mencelat. Ayo mari ki lek ono sing komen kari ngirim ae nyocot, berarti kon sing dodol. Lek gak kon sing ndukung kebatilan ngene iki. Wis blok. Emang orang-orang itu aneh teman-teman ya. Kalau ada yang masih yang kayak gitu tega ketika emang konsumen yang nggak tahu apa-apa dengan mungkin dia mengira harganya itu murah dan berkualitas, ternyata penipuan. Jadi hati-hati buat kalian yang sering jajan-jajan online kayak gitu, sering beli-beli barang online. Ya artinya kalau kalian nggak tahu
triknya kayak gimana, mungkin ya akan seperti ini teman-teman, dan sangat merugikan ya. Ya kurir-kurir seperti ini sih bagus sih teman-teman. Dengan melontarkan kayak gini artinya nanti ada feedback dari pihak, misalkan kalau tadi saya lihat dari TikTok Shop, jadi TikTok Shop dapat feedback bahwa ada dari toko-toko mereka itu masih melakukan hal kecurangan ataupun merugikan masyarakat. Keren sih ini teman-teman, tapi tentunya dengan dibungkus storytelling yang menarik ya tadi ya, dengan bahasanya yang mungkin sangat berakyat. Oke, next. Bagus mas. Nongkrong sama abang-abangan tuh seru banget dah. Soalnya kita bisa menikmati omong kosong yang diawali dengan kalimat zaman abang dulu nih ya. Nongkrong sama abang-abangan. Bener banget teman-teman, kayak gitu. Oh, zaman abang dulu ya. Oke, next. Bang. Iya. Kok kancingnya di sini sih? Maaf dek, terus di mana? Di rumah saya aja, di toilet rumah saya. Iya. Emang teman-teman, orang Indonesia itu emang sangat kreatif kayak gitu teman-teman itu. Sebelah sini bang. Kencingnya sambil jalan aja. Ya ini emang semua konten Tuh, di tapi lubang kan itu ya. tuh. Ini dek, lubang ini. Iya. Beneran? Iya di lubang itu bang. Oh ini, makasih ya dek. Iya. Oke, komedi yang menarik teman-teman. Coba kalau itu beneran teman-teman ya, gimana ya itu ekspresinya teman-teman? Gimana? Betah nggak sama kantor yang sekarang? Gue sekarang kerja pakai prinsip 5W1H. Gimana tuh maksudnya? Waduh. Kerja kalian gimana teman-teman? Baik kan? Dari kalian? Ya ini ada prinsip baru teman-teman. Prinsip dalam bekerja yaitu 5W1H. Waduh. Dan haduh teman-teman. Nikmatin, karena cari pekerjaan itu sulit. Apapun kerjaan kalian, nikmatin aja. Yang penting bisa buat makan itu intinya. Jangan banyak ngeluh, kerja yang keras. Oke, next. Selamat sore untuk orang-orang yang pola pikirnya konservatif, gaya hidupnya liberal, yang punya norma cuma mentok sampai mulut leher ke bawahnya mah, ala-ala film Hollywood tuh. Semua yang dia larang dia lakuin. Pala sama badan kagak sinkron. Selamat sore untuk Oke, Haji Pratama ini kayaknya nyinggung-nyinggung para SJW teman-teman. Ya, semua orang kan punya tipikal masing-masing. Tapi kalau bisa badan dan nota itu harus selaras, teman-teman. Oke, next. Gue persimpel ya. Cara tambah kaya yang realistis itu sebenarnya cuma 3. Gimana tuh? Cuma, tapi prosesnya seumur hidup. Oke. Yang pertama, itu masalah earning powers. Revenue stream. Sumber pendapatan. Menghasilkan uang. Seberapa besar lo menghasilkan income atau seberapa banyak sumber income lo. Udah pasti mainnya di sana. Oke. Kalau lo entrepreneur lo mungkin bisa naikin omset. Ya kalau puji Tuhan ada momentum, omset naik tiba-tiba income gede. Kalau lo profesional yang stabil, mungkin ada side hustle yang income lu jadi dari 1 nih gaji doang jadi 2 nih. Ada tambahan dagang atau apa gitu ya. Atau banyak juga profesional yang sambilan mulai jadi entrepreneur, begitu jalan mereka jump in. Ada peningkatan income. Oke. Yang kedua, ini yang di dalam kontrol kita. Jadi yang pertama itu kita perluas kapasiti kita terus, puji Tuhan rezekinya datang. Yang kedua ini yang dalam kontrol kita. Budgeting. Budgeting ini satu-satunya dalam kontrol kita. Biarpun banyak orang bilang, zaman sekarang jangan hemat-hemat lah. Lu pakai, lu cari gitu ya. Tapi lu harus tahu yang di dalam kontrol kita itu cuma budgeting. Income tuh enggak. Kita bisa di PHK kapan aja, bisnis kita bisa bangkrut kapan aja. Tapi gaya hidup itu totally di tangan kita. Oke, selengkapnya buat kalian silakan tonton di Theodoric teman-teman. Tapi benar sih teman-teman. Rahasia mungkin bukan tambah kaya dan lain sebagainya. Artinya ya untuk hidup kalian yang lebih baik, yang pertama ya earning powernya kita harus tingkatin, pemasukan lebih besar lebih baik teman-teman.
mungkin dari kerja, dari set hasil kalian, entrepreneur dan lain sebagainya, ngopi sana sini, itu juga meningkatkan pendapatan dari kalian. Ketika pendapatan kalian sudah raih, ya artinya kalian harus bisa kelola itu. Kalau yang keluar juga banyak, artinya kan sama ya. 1 sama dengan 1 tambah 1 kurangi 1 sama dengan 1, teman-teman. Artinya sama aja, tetap 0. Tapi gimana kalau yang masuk itu kalian 5, tapi yang keluar 1? Artinya kan kalian masih punya 4. Ya sama seperti halnya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kalian keluarnya 4, tapi pemasukannya cuma 1, ya udah pasti minus dan susah hidup kalian, karena banyak mungkin nanti di dalam itu ada terlilit hutang dan lain sebagainya, akan terus kepikiran kayak gitu. Artinya hidup kalian nggak nyaman ketika terapin pola-pola seperti itu yang lebih besar pasak daripada tiangnya, teman-teman. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga ada yang bermanfaat di video kali ini. Buat kalian yang sedang mengejar apapun keinginan kalian, goals kalian, tetap ingat pesan saya. Kalian itu harus stay fokus apa yang kalian inginin dan tetap relax and chill. Oke, see ya.